Dinda tiba-tiba berubah pikiran lagi dan pada akhirnya berpikir untuk nggak jadi menikah sama Roy karena satu hal ini. Halo semua, apa kabar? Balik sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini dan juga episode besok. Baiklah, tanpa berlama-lama yuk mari kita bahas bareng-bareng bersama dengan Dramanesia. Ya, Dinda memang ya jadi pelakor nanggung, jadi orang nyebelin pun juga nanggung. Serba nanggung banget lah karakter Dinda ini. Kesel gitu teman-teman. Dibilang pelakor tapi kayak bukan. Dibilang bukan tapi pelakor banget. Tapi kelakuannya setengah-setengah. Kadang bela Salma, kadang bela William. Aneh banget lah gitu. Cuman itulah dinamika sebuah sinetron ya teman-teman. Kadang lagi kelihatan kayak pelakor banget gitu. Tapi kalau kayak enggak, flat banget gitu. Bahkan kadang sering gak muncul. Namun teman-teman, Dinda ini ternyata berubah pikiran lagi. Bahkan bukan cuma Dinda, Andi pun juga sama. Cuman Andi bukan berubah pikiran, tapi Andi ingin gimana caranya menyadarkan Dinda, tapi sekaligus ngasih kisi-kisi kepada Salma kalau memang ada sesuatu yang menjijikan antara Dinda dan juga William. Perselingkuhannya gitu maksudnya. Apakah Andi akan nekat seperti yang waktu itu? Meskipun akhirnya gagal, atau kali ini akan berhasil. Nah, kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu tentang Dinda. Ini memang agak unik. Dinda ini kan sebetulnya selain menerima cintanya Roy, lamarannya Roy demi William, kan ya sambil-sambil lah Dinda ini tuh menyembuhkan lukanya karena sudah ditalak sama William. Agak lucu memang ya, Dinda ini tuh masih ngerasa istrinya William, padahal Williamnya gak pernah cinta dan gak pernah suka gitu. William selalu bilang dari dulu, semenjak Salma keluar dari jeruji besi, cerai gitu, berpisah. Tapi ya bukan Dinda namanya ya, kalau gak ngotot kayak episode kemarin. Sehingga William baru menceraikannya di episode kemarin gitu, ya gak apa-apa lah. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu, kan pernikahan Dinda ini tuh bersama dengan Roy itu dipercepat. Tujuannya apa? Tentu saja supaya bikin Salma tuh makin yakin kalau William dan Dinda tuh gak ada apa-apa. Namun pertanyaan besarnya tentu aja dari teman-teman dan bahkan Mimin, apakah rencana besar William dan Dinda ini dengan membiarkan Dinda menikah sama Roy apakah akan berhasil? Apakah semua rencana ini tuh akan bikin Salma percaya kalau William dan Dinda gak berselingkuh? Tentu enggak. Sama sekali bakal gagal total. Justru anggap saja Dinda menikah dengan Roy, malah makin terjerembab. Dinda malah makin tersakiti. Roy yang akan menghancurkan segalanya dan lain sebagainya. Sehingga justru ini malah bikin hidup Dinda tuh makin hancur. William tuh apalagi juga teman-teman. Jadi gak ada win-win solutionnya. Cuman kan di pikirannya William, karena Salmanya sering diem, Salmanya gak pernah ngebantah lagi, kalaupun curiga sebatas curiga aja, si William ini kegeeran. Ngerasa, oh Salma nih percaya nih, gak curiga lagi nih gitu teman-teman. Dinda pun juga sama, taunya kan enggak. Salma kan sekarang diam-diam pinter loh. Mencari tahu, sehingga nggak ketahuan sama William dan juga Dinda. Nah, kita sambung lagi kepada Dinda. Nah, Dinda ini semakin hari kepernikahannya bersama dengan Roy kan ngebahas nih. Dinda bilang kan sederhana aja, bawa penghulu, baju ya yang biasa aja, yang penting sah dan sebagainya. Cuma kan Roy ngotot ya, pengen dipestain. Yaudah, Dinda turutin. Cuman semakin hari H itu semakin dekat, Dinda tuh jadi makin ragu teman-teman. Di satu sisi memang masih kesel nih sama William, bahkan benci sama William dan lain sebagainya. Cuman Dinda bingung gimana untuk cara balas dendamnya gitu. Karena Dinda pun juga kayak masih punya ngerasa rasa percaya dirinya kalau Dinda menikah sama Roy akan bikin William cemburu. Ini Mimin heran ya, si Dinda ini dapat ilham ini tuh dari mana gitu. Agak aneh memang Dinda, serandom itu. Padahal mah William gak pernah sayang ya teman-teman sama Dinda, mau sampai kapanpun juga. Cuman ya itulah Dinda, si penghayal ulung lah. Mirip kayak Jisoo, cuman kalau Dinda tuh kayak yang bener tapi enggak gitu. Nah, selain itu,
Sembari Dinda mencari lagi ide untuk gimana caranya bisa menggagalkan semuanya. Mau maju tapi takut, mundur tapi udah nanggung mau maju. Dinda sampai nekat lah mengambil keputusan besar untuk membatalkan pernikahannya bersama dengan Roy. Nah, kami bilang di awal, Dinda tuh seberubah pikiran itu. Kenapa? Karena Dinda punya tujuan untuk balas dendam kepada William dengan cara ini. Kenapa? Ini Dinda belum jujur loh tentang perselingkuhannya sama William, tapi ini bakal bikin Salma jadi semakin yakin kalau Dinda dan William tuh ada apa-apa. Kan Dinda ini udah nemuin cara ya teman-teman. Oke, cerai aja. Karena dengan bercerai bikin Salma curiga. Loh, kenapa cerai? Kalau kenapa gak jadi nikah gitu maksudnya. Bukannya kemarin Dinda udah menerima lamaran, kenapa sekarang tiba-tiba udah mau dekat pernikahan? Loh kok malah ngebatalin gitu. Tujuannya apa? Nah, akhirnya Dinda tuh kayak ngasih isyarat sama Salma kalau kayak ada sesuatu dari Dinda kepada William, begitupun juga sebaliknya, sehingga Dinda tuh nggak ngomong nih sebetulnya sama Salma. Cuman karena lihat-lihatan akhirnya bikin Salma tuh, oh ya bener nih. Sehingga pada akhirnya inilah bikin William jadi ngamuk lagi dan marah-marah. Nah, di momen marah-marah inilah kan kita semua tahu Dinda ini sering jadi samsak. Sering menjadi semua yang William bisa luapkan tuh ya dihajar semua itu kepada Dinda gitu. Sehingga di momen itu lagi kan William pasti bakal nyamperin Dinda lagi dah. Di momen inilah pada akhirnya Salma menemukan semuanya dan mengetahui kalau Dinda sama William tuh ada hubungan sesuatu, sehingga kenapa Dinda tuh selama ini sering terluka, entah itu di pipi, lengan, dan lain sebagainya. Dan ini benar-benar bikin William pun juga kaget karena ternyata emosinya lagi dan lagi malah memunculkan masalah baru. Udah Argo celaka, Salma makin curiga, minta cerai dan sebagainya. Sekarang malah jadi kayak gini lagi gitu. Sehingga ini sebuah ide yang sangat pintar. Sebenarnya simpel aja gini, Dinda tuh emang bodoh dan akan terus belain William sampai kapanpun. Cuman ingat, Dinda pun juga ada batas kesabarannya. Makanya justru yang paling berpotensi besar tuh di momen-momen genting kayak gini ya, orang-orang seperti Andi dan juga Dinda, orang kepercayaannya William. Kan Andi juga kesal ya lihat Dinda mau nikah sama Roy. Dinda pun juga kesal ditalak begitu saja. Kan pada akhirnya bikin mereka berdua tuh marah. Dinda nih ngebongkar semuanya gak rugi teman-teman. Karena Dinda punya buah cinta yang bernama Lilia. Sedangkan yang rugi itu siapa ya? William. Karena kan Dinda akhirnya berpikir nih, ini yang selingkuh berdua kenapa harus gue yang tanggung jawab gitu. Ngerti gak maksudnya teman-teman? Maksudnya gini, Dinda sama William yang selingkuh, tapi kenapa cuman kayak Dinda aja yang harus tersakitinya, yang tanggung jawabnya? Kenapa William harus enak-enak terus sama Salma gitu? Kalau ini perbuatan berdua ya tanggung jawab aja gitu. William cerai dari Salma, ketika Dinda bongkar semuanya, ya Dinda juga gak dapetin William. Win-win solution malah. Setuju Mimin, karena dengan kayak gini bisa ngasih pelajaran juga kepada William biar gak senaknya. Kita semua tahu Dinda pelakor, salah dan salah banget lah. Cuma kan tetap William pun juga salah karena selalu memaksakan kehendaknya untuk bisa mendapatkan apa yang ia mau, termasuk bikin Salma percaya lagi. Nah, Andi nih teman-teman kita sambungin lagi juga lama-lama kesel. Akhirnya kayak ngomporin Dinda, udahlah Din, ngomong aja sama Salma biar Salma tahu sekalian. Nah, inilah yang pada akhirnya kenapa Min bilang di awal, Andi pun juga ikut andil dalam semua ini. Ya mau gimana? Orang kalau udah tersakiti sama satu orang dan ngumpul, ada medianya, ada momentum yang pasnya, Andi sama William, Andi sama Dinda maksudnya, ya pasti ini bakal ngebongkar semua juga. Justru orang-orang seperti Dinda nih sama Andi yang udah bahas tadi, yang berpotensi besar. Apakah kamu berani di episode malam ini? Mimin rasa bisa, karena ya mau gimana pun juga Dinda pun juga pasti gak akan nyaman nikah sama orang yang gak dicinta. Percaya aja teman-teman, gak mungkin sampai nikah. Justru malah semakin hari makin bikin Dinda gak nyaman. Walaupun ya Dinda ngerasa kayak aduh maju gak ya, mundur gak ya. Ujung-ujungnya mundur juga, sekaligus ya bikin William pun juga sakit hati dan sedikit belas dendam dari Dinda. Ya mau gak mau ya teman-teman, William pun juga harus bisa merasakan apa yang Dinda rasakan. Ya sekali lagi, yang berselingkuh berdua tanggung jawab juga dong berdua. Jangan cuma mau enaknya aja,
ngerasa semua hilaf. Akhirnya bikin William tuh kayak nggak mau tanggung jawab juga sama Dinda. Ya mau gimana ya teman-teman? Namanya selingkuh tetap salah. Jadi William pun juga harus bertanggung jawab. Gimana teman-teman? Seneng gak dengan keputusan Dinda untuk batalin pernikahannya Roy demi balas dendam kepada William? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.